Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi malam ini aku mau sharing tentang the secret of promotion. Eh, Sebenarnya teman-teman pastinya udah tahu ya, syarat untuk promosi apa sih dari targetnya aja pastinya teman-teman udah tahu pertama. Kedua, apa yang harus dilakukan sebenarnya gua yakin teman-teman sudah tahu apa yang harus teman-teman lakuin. Ya. Nah, kali ini gue akan bawain dari sisi yang berbeda. Di sini judulnya Who Am I? Kenapa judulnya Who Am I? Kok syarat dari promosi gue bahasnya Who Am I? Jadi, gue pertama akan cerita gini. Awal ketika gue masuk sekolah, terutama khususnya di jenjang SMP dan SMA ya, seorang Meli itu mengalami satu hal yang gak enakin. Maksudnya dalam hal apa? Gua selama 6 tahun itu di sekolah, gua dibully. Dibully dalam arti gue nggak punya teman. Ya, gue nggak punya teman. Tiba-tiba gue dijauhin sampai akhirnya membuat seorang Meli down. Waktu itu gue sampai sempat nggak mau makan, gue sempat nggak mau sekolah, kerja gue ngurung diri di kamar. Sampai bokap nyokap gue khawatir sempat bawa gue ke dokter. Sampai dokter bilang, lu mau dibilang gila? Lu tuh udah nggak makan berhari-hari loh. Tapi gue don't care. Gue nggak peduli apa kata orang. Gue cuma mengurung diri di kamar. Yang gue pertanyaan waktu itu gue salah apa? Singkat cerita, nilai gue jelek banget, drop banget. Sampai guru gue panggil, dia bully gue juga. Jadi bayangin ya, gue dibully teman, gue dibully guru gue juga. Guru gue panggil gue, dia bilang gini, kamu nggak bakal naik kelas, Mel. Gue marah banget waktu itu ketika guru gue bilang kayak gitu. Sebenarnya kondisi gue tuh SMP dan SMA ini termasuk nyaman ya. Gue pergi pulang sekolah diantar sopir, bayangin ya. Kondisi nyokap bokap gue itu secara ekonomi termasuk cukup mapan. Mereka punya konveksi yang ada 60 karyawan, tapi kondisi gue tidak baik secara psikolog. Secara psikologi. Nah, singkat cerita, di situ awal mula gue breakthrough. Dalam arti apa? Ketika guru gue panggil gue nggak bakal lulus, gue nggak bakal lulus sekolah, gue gue langsung bilang dalam diri gue kayak gini, Mel, enough untuk dibully sama orang dan tunjukin kalau kamu bisa. Bener aja, waktu itu akhirnya gue bisa lulus sekolah dan gue salaman sama guru yang bully gue kalau bilang gue nggak bakal lulus. Gue waktu itu lulus dengan nilai kalau nggak salah 8. Ya, jadi kan poin tertinggi 10, gue dapat nilai lulusnya 8. Nah, itu di sekolah. Bagaimana dengan kondisi di rumah? Tadi gue sempat singgung bokap gue punya usaha konveksi 60 karyawan ya. Jadi banyak banget yang harus dia handle dan bokap nyokap gue tuh lulusan SD. Jadi mereka benar-benar otodidak belajar usaha bisnis dengan kemampuan mereka sendiri. Nah, tapi mereka tidak tahu how to manage usahanya dia, how to manage their family. Jadi ketika mereka stres, yang terkena imbas tuh anaknya, termasuk gue anak pertama yang paling gede. Apa yang orang tua gue lakuin ketika mereka stres dalam kerjaannya? Orang tua gue setiap hari marahin gue. Kalau bokap pukul gue, kalau nyokap itu marahin gue. Pelampiasannya selalunya ke gue. Dan gue selalu diteriakin sama orang tua gue, khususnya nyokap ya, karena kan nyokap lebih verbal ya. Dia selalu teriak, gue nyesel lahirin lo. Karena apa? Karena kalau di sisi keluarga Cina itu dia pengen anak pertamanya tuh laki-laki, sedangkan gue perempuan. Jadi bayangin ya, gue sudah mengalami penolakan dari awal, dari gue sebelum dilahirin. Nah, gue sangat menyadari semua background gue ini, mulai dari lingkungan gue sekolah, dari lingkungan rumah juga gue menyadari. Dan gue menyadari kalau seorang Meli itu butuh dipulihkan. Makanya akhirnya gue mencari
lingkungan yang support system-nya yang oke buat gue. Akhirnya gue masuklah ke sekolah. Jadi gue kerja di sekolah itu bukan karena gue mau, tapi gue pengen dapetin selain waktu buat anak, buat keluarga, gue juga pengen disembuhkan. Karena kan sekolah itu lingkungannya harus positif ya. Dan gue di sekolah, gue selalu selalu deketin seorang psikolog. Jadi kalau gue punya teman psikolog, gue selalu deketin dia. Tujuannya buat apa? Gue pengen nyembuhin diri gue. Ya, jadi pertama mulai dari kesadaran. Gue sadar gue sakit, jadi gue butuh disembuhkan. Singkat cerita, gue gue 8-9 tahun di sekolah, dan itu membuat gue merasa kok income gue segini-segini aja ya dari sisi income. Kedua, gue sudah cukup sembuh ya dari seorang yang sakit. Akhirnya gue udah cukup sembuh. Barulah gue mulai memberanikan diri untuk mulai bisnis. Nah, ketika mulai bisnis Pro, ternyata tidak semudah yang gue pikirkan ya. Nah, ini nih tadi tentang keluarga ya, tidak semudah yang gue pikirkan. Siapa yang setuju di sini? Wah, gue nggak bisa baca chat ya. Siapa yang setuju di sini kalau bisnis prudensial itu berhubungan dengan orang? Setuju. Gimana gue baca chat ya nih ya? Setuju? Setuju. Aduh, gimana gue baca chat ya? Ini gue kelihatan nggak sih? Ganggu ini nggak sih? Screen nggak sih? Oke. Kelihatan. Nah, ketika awal gue bisnis Pro, ya Tuhan ternyata membentuk gue lagi dari orang terdekat. Ya, ketika gue mau jalani bisnis Pro, apa yang gue terima? Orang terdekat gue bilang apa? Meli, lu goblok nih ya. Sorry banget gue ngomongnya secara ini ya, karena ini buat nunjukin apa sih gue alamin dan bagaimana respon gue ya. Ketika gue awal mulai bisnis Pro tuh gue kayak ditonjok. Jadi orang terdekat gue itu bilang, gila Meli, lu goblok banget, lu gak bakal sukses di bisnis Pro. Bukan hanya itu, gue dibilang najis, gue dibilang perek. Sorry to say, gue harus ngomong ini semua. Mungkin kayaknya kalau Salim gak perlu di-record kali ya. Gue dibilang seperti itu. Ya. Nah, ini gunanya kita dekat dengan seorang leader. Ketika gue disebut seperti itu, apa yang seorang Meli lakuin? Gue ketemu dengan Coach Salim. Dan inilah respon Coach Salim waktu itu ya. Gue abis ini semoga gue nggak di demosi. Coach Salim, gue nyamperin Coach Salim cuma senyumnya seperti ini. Sini, lu datang ke gue, ya. Gue datang ke Coach Salim dalam kondisi istilahnya kayak habis ditonjok, gue nangis, dan Coach Salim, gue ajarin lu gimana caranya. Ya kan? Dia udah ajarin gue caranya, gimana cara lu, misalnya lu ditonjok sebelah kiri, gue ajarin lu tonjok, gimana lu caranya lu tonjok di sebelah kanan, begitu terus. Ya, jadi setiap kali gue, bayangin ya teman-teman, setiap hari gue mau mulai kerja, bisnis gue mau ketemu orang, gue digituin. Gue pindah ke bawah pun diteriakin orang tua, pindah ke atas pun sama. Ya, nah, gimana seorang Meli setelah, jadi gue telepon si Kosalin ya, dia ajarin gue caranya, dan gue coba. Dan gue waktu itu coba lagi, ketika gue coba lagi, ternyata gue jatuh lagi. Nah, ketika gue jatuh lagi, gue ketemu lagi Coach Salim. Kali ini Coach Salim ketawanya lebih kencang. Gue cerita ini, gue hari ini bisa ketawa ya. Sebenarnya waktu itu gue tuh kebanyakan nangis, tau nggak teman-teman. Jadi Coach Salim waktu itu ketawanya lebih kencang. Kenapa? Karena kali ini gue ketemu Coach Salim sudah lebih kuat, ya. Dan Coach Salim sudah melihat perkembangannya gue. Jadi ketika gue ditonjok lagi sama mereka, gue sudah tahu apa yang harus gue lakukan. Nah, sekarang strategi apa yang dikasih tahu Coach Salim dan apa yang dilakukan oleh seorang Meli waktu itu? Jadi Coach Salim waktu itu bilang ke gue gini, apa yang bisa kamu kontrol, Mel? Dan apa yang tidak bisa kamu kontrol? Gue waktu itu mikir, gue nangis sambil gue mikir. Coach Salim ngomong ke gue tentang hal ini. Yang kedua, bedakan persepsi dan fakta. Terus gue bilang, persepsi apa kok? Fakta itu apa? Waktu orang bilang lu goblok, apa iya lu goblok? Waktu orang bilang lu gak bakal sukses, apa iya? Lu gak bakal sukses. Faktanya apa, Mel? Coach Salim ngajak gue berpikir ya.
Faktanya itu apa? Terus gue mikir, gue goblok, kayaknya gue nggak goblok deh. Buktinya gue bisa lulus sekolah, bahkan sekolah gue levelnya susah loh itu. Terus kuliah, apa iya gue goblok? Enggak, gue lulus dengan API 3,3 kok. Gue pernah kerja di perbankan, gue pernah kerja di kantor, gue pernah kerja di sekolah. Gue nggak goblok kok. Nah, setiap kali gue mendengar hal-hal negatif itu, ya inilah step-step inilah yang gue lakuin. Ya, gue balik lagi ke sini. Apa yang bisa lu kontrol, Mel? Dan apa yang lu nggak bisa lu kontrol? Kedua, bedakan persepsi dan fakta. Ya, awal-awal ini sulit banget buat gue buat ngelakuin hal ini, tapi lama-lama gue terbiasa. Nah, apalagi yang selanjutnya dilakukan, gue mencoba untuk banyak berdoa dan baca firman. Teman-teman mungkin kalau mengalami hal yang sama kayak gue, boleh melakukan hal-hal ini ya. Ini gue yakin ini nggak gampang buat dilakuin, tapi ini worth it. Karena kalau kalian mau jalan, mau lari cepet di bisnis ini kalian harus punya semua mindset ini. Ya. Nah, selanjutnya selalu dekat dengan orang-orang yang punya positive mindset. Kalau teman-teman tadi ngikutin cerita gue ya, ketika gue tahu gue sakit, gue mencari lingkungan yang positif. Makanya gue cukup lama kerja di sekolah, 8-9 tahun. Ya, tujuannya apa? Yaitu gue pengen deket dengan orang-orang yang positif supaya gue, mindset gue, pikiran gue, hati gue, semuanya gue bisa disembuhin. Oke, dan makanya gue suka banget pergi ke kantor, maksudnya kantor di Apple Tower ya. Tujuannya buat apa? Buat sembuhin diri gue. Ya, karena lingkungan yang baik akan bikin kamu jadi baik, lingkungan yang buruk akan bikin kamu jadi buruk. Oke, nah itu. Nah, selanjutnya. Tadi kan judulnya kenali dirimu. Nah, tadi kan gue udah mencoba kenali diri gue. Bagaimana dengan teman-teman? Gimana caranya mengenali seorang diri teman-teman? Teman-teman nanti mungkin coba boleh renungin. Apakah teman-teman seorang yang insecure apa secure? Insecure itu contohnya kayak gimana? Kayak gini. Insecure itu dia menjadikan diri korban, merendahkan orang, takut gagal, disalahkan, haus penghargaan, gampang baper, menyia-nyiakan waktu. Kalau secure ini terbalikannya ya. Dia bertanggung jawab, menyadari keunggulan dan kekurangan diri, berani belajar dari berani belajar dari keunggulan, mampu memimpin diri, kerjasama, cerdas emosional, mengembangkan potensi diri, murah hati. Ya, nah ini ini cara membedakan apakah kalian insecure dan secure. Kalau kalian ada mungkin di tahapan insecure, cepet-cepet benerin, cepet-cepet sembuhin. Gimana caranya? Mungkin boleh ngobrol sama leader kalian, atau mungkin kalian boleh ketemu dengan seorang psikolog mungkin. Case-nya kalian sendiri bisa tahu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya, untuk berkaitan dengan ini berkaitan dengan pendekatan ke orang. Ya, kalau kalian sudah mengenali diri kalian tipenya yang mana, ini ketika nanti kalian pendekatan ke orang, ini jadinya akan lebih mudah. Kalau sanguin itu sebenarnya harus, karena dia sudah pintar berbicara ya teman-teman, jadi dia harus lebih banyak mendengar. Kalau melankolis justru kebalikannya, lebih banyak harus belajar untuk bicara ya. Kalau pragmatis juga sama. Koleris, koleris ini harus lebih banyak belajar untuk menyampaikan kalimatnya dengan lebih halus ya. Nah, selanjutnya, di sini. Ini hal kedua yang menurut gua ini sulit dilakuin. Ya, selain tadi yang membuat seorang Meli bisa maju, gua mengenali diri gua dulu. Yang ke selanjutnya nggak kalah penting tuh di sini. Be happy. Gua tuh susah banget untuk bisa happy. Gue susah banget untuk bisa happy. Kenapa? Karena gue selalu menyalahkan diri gue, dalam arti gimana ya? Gue selalu menghukum diri gue kalau memang gue tuh nggak pantas buat happy. Jadinya apa? Jadinya bikin seorang Meli tuh nggak bisa maju di bisnis pro. Kalau teman-teman inget ya kapan gue mulai join di bisnis pro itu?
Juli atau Juni ya, 2021. Itu gue nggak maju-maju. Kenapa? Karena ya ini salah satunya di sini. Ya, gue masih belum sembuh secara ini. Nah, akhirnya gue banyak menyalahkan orang-orang sekitar gue, dan gue belajar untuk happy ya, dan masalah besar dikecilin, masalah kecil dihilangin. Yang selanjutnya gue belajar untuk sayang sama diri gue sendiri, salah satunya dengan cara apa? Olahraga. Karena kalau nggak fit, kita nggak bisa lari di bisnis ini. Karena di bisnis ini kita butuh tubuh yang fit karena banyak hal yang harus kita lakuin di sini. Nah, selanjutnya, setelah semuanya gue itu lakuin, gue baru bisa fokus. Per Januari, gue akhirnya mulai bisa closing. Mulai dari yang closing kecil, sampai lama-lama closing besar. Bisnis ini kayak McD ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya franchise McD, kemarin waktu itu gue pas lewatin McD, gue kepikiran satu hal kayak gini. McD, kalau misalnya nih gue punya duit ya, gue mau franchise. Apakah seorang owner McD bakal marah sama gue kalau gue nggak ngikutin prosedur cara bikin kentang goreng? Gue rasa kayaknya mereka don't care. Bahkan kalau gue bangkrut juga don't care. Siapa suruh lu ngikutin step? Gue tiba-tiba kepikiran tentang hal itu. Gue jadi ingat tentang si bisnis ini, bisnis pro ini. Ya, sebenarnya kita semua tahu ya sistemnya di si bisnis itu seperti apa. Ngikutin training, praktek, ketemu orang, ketemu leader, ya. Nah, dari kesemua hal ini sebenarnya boleh nggak sih kita nggak ngelakuin satu step? Ya boleh-boleh aja sebenarnya. Cuma yang rugi ya sebenarnya balik lagi ke kita, bukan ke leader kita. Itu pertama. Kedua, dalam bukan hanya di McD ya. McD kan kalau mau bikin kentang goreng kan dia ada step-stepnya tuh. Begitu juga dengan mungkin cara buat burgernya, ayam goreng. Itu harus ada step-step yang diikutin. Ya, begitu juga dengan bisnis ini nih. Semua step yang kita ikutin itu sebenarnya ada maksudnya. Contoh ya. Contoh kalau misalnya kita baking, bikin kue. Bikin kue boleh nggak kita skip satu step? Ya boleh-boleh aja, tapi kuenya nanti bakal nggak jadi. Nah, sama dengan sistem di bisnis ini. Bisa nggak gue dari seorang agent jebret langsung loncat ke jadi leader mungkin? Tanpa ngikutin sistem, ya bisa-bisa aja. Tapi nanti pasti ada satu step yang lu akan ke-skip dan nggak akan membuat lu menjadi seorang leader yang sejati. Maksudnya apa? Contoh, seorang anak kecil, ini karena gue pernah kerja di sekolah ya, seorang anak kecil, waktu dia belajar berjalan, ya, kalau dia meng-skip satu step, itu akan membuat pertumbuhannya dia secara psikologi tuh ada yang kurang. Contoh misalnya, sorry. Boleh tolong di-mute? Oke. Contoh ya, misalnya ada satu anak, gini deh. Apa yang ketika seorang anak belajar berjalan terus dia skip satu step, itu akan membuat dia bisa kayak mengalami berkebutuhan khusus. Padahal hanya dia men-skip satu step loh. Dari yang mungkin seharusnya dia merangkak, tapi dia langsung jalan. Nah, apa yang kalau anak ini meloncati satu step dari yang merangkak ke jalan, anak ini kita akan temuin kalau dia punya istilahnya ya, tangannya grabbing sesuatu itu nggak kuat. Ya, padahal hanya skip satu step loh. Tapi dia bisa jalan. Tapi karena dia meloncati satu step itu, grabbing-nya dia dalam memegang sesuatu tuh jadi nggak kuat. Nah, sama di bisnis ini juga sama. Ketika kita mau jadi seorang promosi, seorang leader ya, jangan pernah men-skip setiap step yang ada. Itu menurut gua. Kenapa? Kalau lu skip, bisa aja lu jadi seorang leader, tapi nanti akan ada beberapa skill yang lu tidak kuasai dan tidak bisa lu terapkan ke tim lu. Itu pendapat gua ya teman-teman ya. Nanti balik lagi ke leader masing-masing. Nah, selanjutnya catur.
menurut gua bisnis ini itu ketika kita menjalankan bisnis di Pro, ya, ini kayak kita main catur. Kita mau bawa siapa nih, ini apa ya ngomongnya, pion ya? Mau bawa si kuda, si bom, gue bilangnya bom ya, bom, raja, ratu, ini mau ke arah mana? Sama seperti juga di bisnis ini. Lu mau bawa bisnis lu ke arah mana? Jadi, gua yang ada di mindset gua waktu itu ini bisnis gua. Jadi kalau gua nggak ikut training yang rugi gua. Gua dulu ya teman-teman, kalau Ko Salim nggak nelpon gua tuh ketar-ketir. Jadi kalau dalam berapa hari dia nggak telepon gua ketar-ketir, gua pasti telepon dia. Entah nanya apapun itu menurut gua nggak penting. Ini gua cerita ke Ko Salim baru tahu sekarang nih. Kenapa? Karena gua tahu ya sebenarnya yang butuh Ko Salim tuh gua, bukan dia butuh gua. Jadi gue selalu cari dia dan balik lagi bisnis ini tuh ada di tangan gua mau bawa ke arah mana gitu. Jadi ini salah satu yang ada di mindset gua yang bikin gua terus rajin training, rajin praktek. Kalau nggak tahu nanya, kalau dipukul orang pun gua telepon leader gua. Apalagi ya yang membuat akhirnya gua ngikutin sistem. Nah selanjutnya gini. Teman-teman sorry ya gue kalau cerita mungkin agak sedikit ngalor ngidul, ini gue berusaha menarik ininya, garis benang merahnya, dan semoga teman-teman bisa dapetin sesuatu ya dari yang gue cerita ini. Yang ini, humble ini berkaitan jadi gini, dulu gue selalu bertanya sama Tuhan kenapa gue mengalami semua hal yang gak enak di dalam hidup gue. Sampai temen gue bilang, gila Mel, hidup lu kayak di sinetron. Gue bilang, iya ya, kok hidup gue kayak di sinetron. Sampai akhirnya gue mengutuki diri gue sendiri. Tapi, teman-teman, semenjak gue di Bisnis Pro, gue sangat bersyukur untuk semua masa lalu yang gue udah alamin. Sampai akhirnya bisa membuat seorang Milly menjadi yang sekarang. Maksudnya apa? Dulu waktu SMP, SMA gue dibully. Ya kan teman-teman? Dibully itu rasanya gak enak. Lu bayangin lu pergi ke sekolah yang tadi yang mau belajar ketemu teman tapi lu gak bisa ngobrol sama teman. Lu dijauhin tanpa sebab. Gue padahal nggak pernah buat salah apa-apa. Nah dari situ, sekarang setiap kali gue ketemu orang, gue menjadi orang yang kepo. Makanya ada orang bilang, lu kepo Mel, tuh kepo karena semua orang lu sapa. Gue bilang ya nggak apa-apa. Karena menurut gue nggak ada salahnya lu sapa teman-teman di kantor. Kenapa? Percaya nggak teman-teman? Dengan kita sapa teman-teman di kantor, atau kita sapa orang yang kita nggak kenal, atau misalnya mungkin tukang sapu, siapa lagi ya? Tukang buah, penjual ketoprak mungkin kita ajakin ngobrol, itu bisa jadi ya membuat mereka jadi semangat hidup lagi loh. Karena mungkin bisa aja sebelumnya mereka udah dihina orang, tapi ketika kita sapa mereka jadi ngerasa hidup lagi gitu, jadi ngerasa, ternyata masih ada yang peduli sama gue loh. Nah, ketika gue SMP, SMA, balik lagi ya, gue waktu itu disapa sama orang tuh gue seneng banget. Diajakin ngobrol aja. Dan itu gue terapin sekarang. Karena jadi bisnis ini kan kita harus bertemu, bersosialisasi dengan banyak orang ya teman-teman ya. Jadi orang yang humble itu gak ada salahnya sih. Bahkan lu bisa nyelamatin satu nyawa. Ini gue cerita ya. Waktu SMP, SMA ketika gue di ini sebenarnya gue udah hampir mau bunuh diri. Tapi puji Tuhannya Tuhan masih kuatin gue. Dan gue bisa ada sampai sekarang untuk ceritain masa lalu gue yang mungkin bisa menguatkan teman-teman untuk bisa cepat bergerak di Pro. Teman-teman, sekali lagi, being kind is not enough. Jadi baik itu gak cukup. Baik itu dengan kita ngasih barang, bisa gak? Baik itu contoh ya dengan kita ngasih barang. Tapi dengan mimik muka yang biasa aja itu baik. Tapi humble itu kita memberikan barang itu dengan senyum. Dan senyum itu bisa sekali lagi bisa nyelamatin satu orang. Nah, selanjutnya impossible jadi possible. Lawanmu tuh bukan orang lain, teman-teman. Tapi lawan kamu itu diri kamu sendiri.
ketika kita bisa berhasil mengenal diri kita, untuk mencoba cari pertolongan untuk sembuhin diri kita dan lawan diri kita yang tadinya bilang nggak bisa jadi bisa, teman-teman pasti bisa maju dengan cepat di bisnis ini. Believe you can and you will. Kalau nggak ada orang yang percaya sama teman-teman, kalau teman-teman bisa di bisnis ini, itu nggak penting sih. Yang penting tuh kalau teman-teman percaya sama diri teman-teman sendiri. Ya ini yang gua tanemin juga di otak gua, di mindset gua ya. Nggak apa-apa deh, orang nggak percaya sama gua, yang penting gua percaya sama kemampuan gua. Ya teman-teman ya. Ya, teman-teman, gue pengen ngomong satu hal. Ini izin gue ngomong satu-satu ya, karena tadi gue nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen ngomong ke semuanya. Pertama dari Cindy dulu ya, nggak tahu Cindy dengerin nggak ya. Edi. Dewa, dengar suara gue? Ya, dengar Mel. Nah, gue pengen lu tahu satu hal. Apapun yang tadi udah lu ceritain ke gue, for your past, lu tuh orang yang hebat, Wak. Lu seorang yang bertanggung jawab. Dan gue yakin lu bisa sukses di bisnis ini, Wak. Amin. Lu pun juga pasti bisa. Ciseli, gue yakin lu bisa jadi ade tahun ini, begitu juga dengan Kak Ayas. Ginting, Gia, gue yakin lu bisa. Ginting, Gia, kalian pasangan yang paling hebat menurut gue, pasangan yang kompak. Kak Indra, jangan patah semangat. Mungkin terkesan kayak gue udah umur segini kok gue baru mulai di bisnis ini. No worry Kak Indra, pasti Kak Indra bisa. Begitu juga dengan Mbak Ita, Imade, Ratna. Kita sering keep kontak ya Ratna. Gue yakin lu bisa. Kalau gue bisa, lu pasti bisa. Titi konsistensi lu dalam postingan setiap Instagram, gue yakin lu bisa. Setiadi, lu punya ilmu yang luar biasa. Gue yakin lu juga bisa AAD. Beli Harim dan Mbak Cucu pun akan jadi ade abadi. Alex, lu seorang bisnismen kan ya? Lu yang punya bengkel bukan sih? Gue yakin lu bisa. Semua yang di sini gue yakin kita bisa promosi. Jangan suka bully diri kalian sendiri ya. Kalian tuh spesial ya. Kalian tuh spesial, kalian pasti bisa. Itu aja teman-teman, thank you.